Media sosial Indra Kents hari ini resmi ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Investasi bodong berkedok robot trading, polisi mulai menelusuri harta dan aset kekayaannya. Membuat video dalam channel YouTube King Salaman yang berisikan berita bohong dan menyesatkan. Nama saya Elizabeth Bulan, tapi biasa dipanggil dengan Elis. Pekerjaan sebagai seorang trainer, motivator, penulis buku, biasa juga disebut dengan istilah public speaker. Ya, usia saya saat ini 48 tahun. Kalau berbicara tentang kapan menjadi seorang trainer, itu ceritanya memang cukup panjang. Pada waktu itu usia saya 38 tahun. Di usia 38 tahun saya berpikir bagaimana caranya mengalami kebebasan di dalam finansial. Karena saat itu banyak kita tahu ya, ada istilah life begins at 40. Nah, di usia itu saya berpikir bisakah atau mampukah saya mengalami kebebasan finansial di usia 40 tahun. Sementara saya cuma punya waktu 2 tahun. Ya, waktu itu usia saya 38, saya bermimpi usia 40 tahun mengalami kebebasan finansial. Setelah berhitung, saya merasa kayaknya nggak mungkin nih, karena 10 tahun sebelumnya saya bekerja di dalam salah satu kursus yang franchise juga dengan Jepang di bidang matematika dan bahasa Inggris. Di situ saya berhitung, dalam 10 tahun terakhir kayaknya nggak mungkin nih mengejar kebebasan finansial di dalam 2 tahun ke depan. Oleh karena itu, saya mulai mencari aktivitas lain, bagaimana caranya untuk bisa mencapai goals tersebut. Kemudian saya berpikir, oke, saya harus mengambil pekerjaan yang lain. Tetapi saya juga nggak kepingin mengorbankan waktu saya bersama anak. Namun saya juga tahu sebagai orang tua, kita nggak mungkin hanya bicara tentang yang penting quality time. Yang penting kita, anak tahu kita sayang sama mereka dan kita punya banyak waktu. Mungkin buat orang-orang yang sudah memiliki kecukupan keuangan bisa ngomong kayak gitu. Uang kita udah cukup nih, yang saat ini yang kita pentingkan adalah quality time. Tapi dalam kondisi ketika kita memiliki keuangan yang kurang, saya rasa kita nggak bisa loh ngomong sebagai orang tua, saya sayang sama anak-anak, mami sayang sama kamu, tapi keuangannya tidak mencukupi. Karena apa? Ketika keuangan tidak mencukupi, apakah anak bahagia? Kan nggak juga. Memang tidak segala sesuatunya dinilai dengan uang. Tapi untuk membeli segala sesuatu, kan kita juga butuh uang. Nah, itu yang membuat saya pada akhirnya berpikir, oke, saya harus pindah jalur nih. Kalau bicara tentang masa terendah kami itu ceritanya cukup panjang. Kalau sekarang saya ngomong mungkin bisa nggak nangis, tapi kalau dulu itu rasanya sakit banget. Saya pernah ngalamin yang namanya mau beli pampers saja nggak sanggup. Sampai akhirnya kalau ke dokter tuh saya harus pakai sapu tangan handuk itu untuk pengganti pampers. Terus pernah juga anak saya sakit, jadi ini cerita waktu anak saya masih kecil-kecil gitu ya. Kita ke rumah sakit dan anak saya tuh harus dirawat. Waktu dirawat, saya memang nggak punya uang. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya bawa perhiasan saya waktu nikah kan kita dibekelin ya, kalau perempuan dibekelin perhiasan lah. Itu sampai saya bawa untuk saya gadaikan di rumah sakit. Saking kita nggak punya uang, sementara anak saya harus mendapatkan perawatan yang intensif saat itu. Jadi saya cuma bawa perhiasan itu untuk saya gadaikan, atau mungkin waktu itu saya hanya berpikir kalaupun memang nggak cukup ya udahlah saya kasih temen, terus biar dia pinjemin duit saya dan jaminannya perhiasan saya. Itu pernah saya lakukan, saking memang nggak punya uang. Memang saya menyekolahkan anak-anak di sekolah yang harus berkualitas ya, nggak perlu yang sampai international school juga enggak sih, tapi standar swasta yang cukup dikenal lah. Jadi kalau misal saya berpikir gini, anak saya harus bersekolah di sekolah swasta yang nanti kalau orang tanya nama sekolahnya apa, semua orang pasti tahu. Karena kan ada juga loh sekolah-sekolah swasta yang orang harus sekolah mana ya. Nah itu saya hindari yang seperti itu, karena saya berpikir
saya tidak akan memberikan uang yang banyak untuk masa depan mereka atau sebagai warisan mereka, tetapi saya memberikan warisan di isi kepalanya mereka. Itu memang kami mengalami hambatan dalam hal finansial yang pada akhirnya anak saya anak saya pada waktu itu lagi ulangan, lagi ujian, dia bilang, "Mami, aku nggak dapet kartu ujian loh, Mami belum bayar uang sekolah ya." Jadi cuma dikasih satu, kan kalau anak-anak yang mau ujian tuh biasanya mereka dapat kartu, mereka nggak dapat kartu, jadi cuma dapat kartu sementara. Mereka mau ngambil rapot, mereka nggak bisa ambil rapot karena saya juga belum bayar uang sekolah. Hal-hal seperti itu kan tentu saja meninggalkan bekas buat anak-anak saya, ya, dan itu mungkin menjadi titik terendah saya karena ya pada akhirnya saya harus melibatkan mereka di ketidakmampuan keuangan kami, dan itu bukan hal yang mudah untuk mengatakan pada anak-anak bahwa iya, Mami belum bayar uang sekolah. Itu nggak gampang. Kan kalau di sekolah itu bukan cuma ditegurnya per orang ya. Biasanya tuh dari tata usahanya ngomong gitu di sekolah. Atas yang namanya ini tolong ke tata usaha karena belum bayar uang sekolah, dan nama anak saya ada di sana. Dan kebetulan di sekolah itu yang mengalami keterbatasan bayar uang sekolah tuh nggak banyak, jadi paling satu kelas satu, dan satu di antaranya tuh anak saya gitu. Itu mungkin yang menjadi titik terendah kami, dan itu yang memacu saya untuk pada akhirnya saya harus mencari pekerjaan yang lain yang bisa menopang keluarga kami. Waktu awal-awal saya masuk dunia trainer untuk trading, tidak serta-merta saya keluar dari kursus lalu masuk di dunia trading forex itu sebetulnya enggak. Jadi saya kan belajar tuh bagaimana cara berbicara, menjadi seorang trainer, menjadi seorang public speaker. Nah saat itu saya belum tahu core-nya saya mau ngomongnya tentang bidang apa. Jadi bisa dikatakan pada saat itu saya lebih ke palu gada ya, apa lu mau gua ada. Jadi perusahaan misalnya butuh apa nih? Oh kita butuh trainer atau motivator di bidang sales. Oke, saya belajar buku tentang sales, saya bawa materinya. Kemudian ada yang bilang, Bu boleh nggak bawain materi tentang leadership? Oke, saya pelajari materi leadership, saya cari buku, kemudian saya tinggal bawa materinya. Jadi saat itu belum terlalu concern di bidang apa gitu. Kemudian satu hari saya bertemu dengan Mr. James Gui, mungkin ada beberapa yang kenal. Waktu saya ngobrol dengan dia, saya tanya, Mr. James sebenarnya how to find our passion. Terus dia tanya, kamu sebelumnya pernah belajar apa? Apa sih aktivitas kamu selama ini? Oh saya ngajarin trading forex, saya sih mendapat penghasilan selain mengajar juga dari trading. Namun saat itu saya nggak kepingin bawa materi tentang trading. Lalu James bilang gini, kenapa kamu nggak bawa materi itu? Ya karena kalau kita bawa materi tentang trading, kebanyakan orang mau untung tapi nggak mau rugi. Nah saya takut kalau saya bawa materi tersebut dan orang kehilangan uang, nanti mereka nyalain saya. Kan berbeda tuh dengan materi kalau saya bicara tentang sales atau tentang leadership, itu kan nggak ada tanggung jawab, ada uang yang hilang. Tapi ketika bicara tentang trading, itu riskan banget. Lalu dia bilang, dan kalau saya masuk full time menjadi seorang trainer, jadi waktu saya ketemu dengan James itu sebetulnya saya masih 50-50. Saya belum tinggalin dunia ngajar saya dan saya jalanin dua gitu loh, ngajar di lembaga pendidikan tersebut dan juga menjadi seorang trainer. Lalu James bilang gini, kalau kamu mau menjadi seorang trainer profesional, kamu harus pilih mau tetap di lembaga pendidikan ini atau menjadi seorang trainer. Lalu saya bilang, tapi resikonya tinggi loh, karena kalau saya tinggalin nih yang lembaga pendidikan, terus ternyata nggak ada yang hire saya dapat duit dari mana? Sementara kita punya tanggungan 3 orang anak yang masih sekolah saat itu, masih di SD, SMP, SMA, yang artinya saya membutuhkan pengeluaran yang cukup besar. Lalu James cuma bilang gini, oke, kamu punya kemampuan, tapi kamu takut melepas bisnis kamu yang sebelumnya. Cara untuk kita bisa going to up level, caranya adalah kamu punya simpenan deh selama 6 bulan. Kamu yang bisa cover kehidupan kamu. Misalnya dalam 1 bulan kita butuh penghasilan berapa nih? Misalnya 10 juta. Kamu harus prepare uang sampai 6 bulan ke depan, which is 60 juta.
Mungkin bulan pertama sampai bulan ketiga kamu nggak tahu apa-apa, mau melangkah kemana pun nggak ngerti. Tapi begitu masuk bulan keempat, secara nalurinya kamu akan berusaha untuk mencari bagaimana caranya untuk bisa survive. Nah, disitulah kamu mulai berusaha untuk mencari lebih baik lagi, lebih giat lagi. Siapa nih yang bisa hire kita untuk mendapatkan penghasilan? Saya belajar dari kisah Napoleon Bonaparte, di mana dia memiliki teori bakar kapal. Jadi Napoleon Bonaparte itu untuk dia bisa menjadi seseorang yang berhasil, caranya dia pergi ke suatu pulau, kemudian kapalnya dia bakar. Kemudian taruhannya cuma dua, dia bisa memperebutkan pulau tersebut atau dia kalah. Nah, saya diajari untuk melakukan hal yang sama. Tinggalin bisnis kamu yang sebelumnya dan persiapkan uang kamu 6 bulan ke depan. Satu hal yang menurut saya sulit sebetulnya, tapi yaitu tadi, kalau kita tidak mencoba, bagaimana kita tahu kita berhasil? Ya, jadi waktu itu sesuai dengan apa yang disarankan oleh James Gui, saya bilang, oh gitu ya, ya kamu kan bisa ngajarin orang lain dari hal-hal yang sudah kamu alami. Kenapa kamu bisa untung, kenapa kamu harus rugi, dan ceritakan saja secara jujur pada orang lain. Kalau masuk bisnis trading ini, pasti ada dua peluang, kalau nggak untung ya rugi, dan itu adalah hal yang lumrah dalam kehidupan. Mulailah saya memperkenalkan trading seperti saya dulu, kenapa kok saya tertarik dunia itu. Dan banyak orang yang pada akhirnya tertarik gitu ya, oh iya ya, sebetulnya kita tinggal di Indonesia tuh paling gampang. Ya, saya selalu memotivasi orang gitu, kita di Indonesia ini paling gampang hidup. Kenapa? Tinggal nyontek aja budaya apa yang sedang berlangsung di luar negeri sana, tinggal kita praktekin di sini. Karena kita di Indonesia ini kan segala sesuatunya terlambat tapi pasti. Dan saat itu memang orang akhirnya banyak yang tertarik. Dan puji Tuhan hingga sekarang udah 10 tahun terakhir, sudah 10 tahun mengajar, saya hampir zero komplain lah dari orang-orang tentang trading, karena memang saya ngajarin mereka itu untuk bertransaksi sendiri, tidak perlu titip-titip uang. Dan pada akhirnya ketika COVID kemarin, saya berpikir saya harus memberikan ilmu ini kepada banyak orang yang memang mungkin nggak semua orang kenal saya kan, tapi orang bisa mengenal saya dari buku-buku yang saya tulis. Lalu pada waktu COVID kemarin, saya mencoba menulis buku supaya orang mulai mengenal arti trading itu apa. Karena di beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun sebelum COVID, itu kan kita mencari buku tentang trading itu susah banget. Harus untuk cari buku trading harus cari ke luar negeri, ke Amazon lah contohnya. Di Indonesia masih kurang. Tapi sekarang kita bisa cari buku tentang trading dimanapun. Artinya apa? Apa yang saya katakan di 10 tahun yang lalu, bahwa ayo kita belajar trading, karena di luar negeri trading sudah menjadi gaya hidup, itu akan pasti terjadi di Indonesia. Dan baru terjawab setelah COVID kemarin. Banyak orang mulai mempelajari trading, tetapi memang banyak yang terjadi kesalahpahaman ya, sehingga banyak sekali orang-orang yang terjebak di industri ini. Kalau berbicara tentang pencapaian, semua orang tentu memiliki ekspektasi yang berbeda ya. Pencapaian tertinggi seseorang ada yang merasa ketika dia mendapatkan penghargaan atau piala, itu ada penghargaan tertinggi saya. Tapi untuk saya sih jujur, penghargaan tertinggi saya bukan hanya sebatas penghargaan. Penghargaan tertinggi saya sebenarnya adalah ketika saya merasa bahwa anak-anak saya pada akhirnya bisa tercukupi. Akhirnya mereka bisa hidup dengan layak. Akhirnya mereka bisa mungkin bisa menjadi berbangga dengan orang tuanya. Mereka merasa pada akhirnya mereka diakui juga oleh teman-temannya. Karena sempat untuk anak-anak saya juga kan sempat merasa bahwa dengan kondisi ekonomi kita saat itu, mereka terjadi, ada tisu nggak sih? Gue jadi nangis dah. Ya, pencapaian saya terbesar
mungkin bukan di masalah penghargaan atau piala yang saya dapat ya, tapi penghargaan tertinggi buat saya adalah ketika saya merasa bahwa anak-anak saya merasa saat ini mereka sudah merasa nyaman, terpenuhi dalam segala hal, baik itu tidak hanya makanan tentu saja ya, tetapi kepuasan lahir dan batin. Karena waktu dulu sempat loh anak-anak saya tuh merasa bahwa mereka tuh jauh banget dengan teman-temannya, apalagi saya seorang single parents, dimana mereka kalau ngelihat keluarga lain mungkin bisa hidupnya itu tercukupi semuanya gitu ya, sementara dengan orang tua yang single kan pasti berbeda. Tetapi dengan adanya saya bisa eksis di trading ini, ngajar hingga hari ini menjadi seorang trainer yang dulunya juga orang nggak melihat saya sebagai apa-apa, tetapi sekarang sebagai apa-apa. Bukan proses yang mudah memang ya, tetapi saya bersyukur karena hingga hari ini teman-teman saya bisa mengakui keberadaan saya, karena sebetulnya kalau bicara tentang pencapaian kan nggak cuma uang ya, tetapi diakui itu juga merupakan suatu pencapaian. Dulu orang nggak kenal saya, sekarang orang jadi tahu saya, dan anak-anak saya juga merasa yaitu tadi selain dicukupi juga mereka bisa nggak minder gitu, karena buat orang tua kamu pintar, kamu hebat di dalam pelajaran, tapi kalau minder tentu itu nggak akan bisa kehidupannya nggak, pasti akan tersendat. Tapi kalau seseorang atau anak itu dia merasakan rasa percaya diri, pintar ditambah rasa percaya diri, itu bisa mempercepat kesuksesannya dia. Jadi kalau misalnya ditanya tentang pencapaian terbesar buat saya adalah pada akhirnya saya bisa memenuhi apa yang anak-anak saya inginkan. Terlepas dari memang pada akhirnya saya dapatlah penghargaan sebagai Best Woman Inspired, terus kemudian dapat juga penghargaan dari broker yang memang saya pegang. Kemudian saya juga ada beberapa penghargaan. Cuma buat saya itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan goal saya di awal. Karena goal saya di awal kan bukan untuk mencapai suatu penghargaan atau piala kan. Goal saya di awal adalah gimana caranya supaya saya bisa memenuhi kebutuhan anak-anak saya secara baik, karena tanggung jawab saya sama Tuhan. Anak adalah titipan Tuhan, jadi saya harus benar-benar memenuhi kebutuhan mereka dengan maksimal. Jadi pencapaian terbesar saya adalah saya bisa mencapai mimpi saya dan bisa mencapai apa yang anak-anak saya inginkan dari saya. Mungkin itu yang pencapaian terbesar yang pada akhirnya saya bisa dapatkan. Apa yang menjadi harapan saya buat orang-orang yang pernah mengikuti seminar saya atau training yang saya berikan adalah agar mereka memiliki penghasilan yang lebih supaya mereka bisa membahagiakan keluarga. Karena saya tahu untuk mengasihi keluarga memang butuh uang. Bukan hanya kita kasih waktu atau hanya sekedar ucapan I love you, itu nggak cukup. Tanpa uang segala sesuatunya akan terhambat. Memang ada orang yang bilang kan nggak segala sesuatunya dinilai dengan uang, tapi jangan lupa bahwa segala sesuatunya butuh uang. Jadi saya berharap buat siapapun yang pernah mengikuti seminar saya memang pada akhirnya mengalami kebebasan finansial seperti yang saya alami saat ini. Dan saya mau mengingatkan buat orang-orang di luar sana bahwa sukses berawal dari mimpi. Tapi mimpi tanpa eksekusi hanya ilusi. Dan setiap orang harus berani mengambil keputusan, bukan keputusasaan. Keberanian bertindak, keberanian keluar dari zona nyaman. Jangan pernah menghalangi Tuhan untuk berkarya atas hidup kita. Jangan pernah memiliki pola pikir, oh saya tidak bisa. No, kita semua bisa selama kita mau.